Oh. Nah ini untuk pengupas rotan besar, teman-teman. Dia untuk nyamakan ukuran rotan, karena biasanya rotan itu ada yang kecil, ada yang besar ukurannya, Ya, kan macam-macam. satu lonjor itu. Ya, satu lonjor tuh. Oh, ya. Kan ujung itu kadang ada yang kecil, ada yang besar. Ya. Pak. Dari akar tuh dia sudah mulai mengecil, per atas tuh besar lah, Pak. Nah, ini kan fungsinya mesin pengupas rotan ini buat nyamakan ukuran semuanya. Nanti dia tergantung matanya. Kalau maunya ukuran 30 cm, ganti mata yang ukuran 30 cm. 3 cm. Kalau mau yang 20, ganti mata yang 20 cm. Dia bermacam-macam sampai dia 10 cm ukurannya. Ya. Oh. Nah, yang diinginkan ini yang hasilnya yang 20 cm Paliman di hasilnya. Jadi sama semua ukurannya. Iya. Nah, ketika kita buat kursi atau rangka, nah harus disamakan dulu ukurannya. Rangka kursi. Nanti habis dari sini pengupasan rotan ini, habis dikupas nih, habis disamakan ukurannya, nanti masuknya di mesin pengamplasan. Tuh, mesin pengamplasan. Habis dari mesin pengamplasan ini, Pak. Nih, ini amplas double namanya, Pak Diman. Nih, amplas double. Dia dari kasar sampai halus. Jadi sekali aja. Dulunya kan kami pakai yang amplasnya tunggal, cuman gini aja. Nah, apa kendalanya itu ketika kita masukkan rotan pakai amplas kasar, kan kita menghaluskan lagi, ganti mata lagi amplasnya. Jadi mendingan saya pakai yang double. Jadi dari kasar ke halus, keluarnya sudah jadi. Nggak perlu lagi dimasukkan ulang-ulang 2 kali. Ya. Gitu. Masuk dari sini, keluarlah hasilnya yang seperti itu tadi, halus. Itu khusus untuk rangka. Ya, khusus untuk rangka. Oh ya. Kursi ya. Nah, rangka kursi merangka. Lalu habis dari sini nanti masuknya di steam yang ada di belakang uap yang panasnya untuk membentuk yang seperti itu. Jadi rotannya itu lentur. Iya. Gitu. Nah, kalau yang mesin ini mesin pembelah, ini namanya mesin pembelah rotan pitrit dari 1 mili sampai 4 mili. Dari 1 mili sampai 4 mili. Nah, yang saya ada hasilnya ini yang 2 mili seperti ini. Nih. Ini yang 2 mili. Masih ada yang lebih kecil lagi 1 mili. Nah, matanya itu seperti ini. Nih. Nah, inilah yang ngambil isi dalamnya, yang bulat itu, yang ngambil kulitnya yang pinggir. Nah, ini yang ukuran lampit. Yang biasa dibuat lampit. Ini ukurannya lampit. Jadi ini bisa langsung digunakan untuk lampit, tinggal nipiskan lagi sedikit. Kalau biasanya lampit-lampit di kampung-kampung itu Paliman biasanya kan dia agak tebal-tebal seperti ini, sudah tinggal dihaluskan. Tinggal dihaluskan. Tapi kalau lampit-lampit yang menggunakan mesin, yang lampit-lampit kayak dari Banjar yang pakai kain lagi di bawahnya, dia harus tipis lagi seperti ini. Nih. Betul tinggal tipis lagi, lebih tipis lagi. Kalau lampit-lampit yang biasa orang kampung-kampung buat, dia sudah seperti ini. Tebal, karena dia kan merasuk. Masih ada dagingnya. Masih ada dagingnya, pakai benang. Kalau ini kan langsung, Pak. Dia tinggal di anyam. Kan mereka gunakan pakai mesin. Nanti isinya dari sini, yang buangan kulit dari sini nanti maksudnya di penipis ini. Itu namanya mesin penipis rotan. Nah, mesin penipis rotan ini dia akan nipiskan seperti ini. Ini sih daging sih, cuma nipiskan seperti ini. Satu-satu masuknya. Dan yang buangan dari situ masuknya ke sini. Jadi rotan itu tidak ada kebuang. Nah,
ketika mereka di kampung-kampung membuat kayak anjat tas, ya kembali lagi ke manual. Tapi kan memudahkan Pak untuk membuat Oh iya. bahan yang dari tadinya mereka buat bahan bisa 3 hari, Ya. bisa sehari atau setengah hari. Kan kalau kayak gini sudah tipisnya, dia mereka tinggal bagi 2 lagi. Iya. Baru nipiskan lagi sedikit, kembali ke manual raut. Tapi sebentar aja sudah. Ya, karena belum ada mesinnya yang untuk buat itu, yang kayak apa anjat tas, belum ada mesinnya. Ini kalau yang bulat kemarin ini untuk yang termasuk Ya, yang hasil kita ya? pakai nganyam tuh hasilnya. Sama yang piring kemarin Yang ya. piring sama semua Pak. Oh iya. Hasilnya tergantung ukuran permintaan dari orang yang mau pakai, ukuran berapa dia mau Iya, 1 mili, mau 2 mili, 3 mili. Tapi kalau lebihnya ke kursi, sofa itu biasanya pakai 3 mili sampai 4 mili. Kalau untuk kerajinan yang kecil-kecil dari 1 mili sampai 2 mili. Kalau yang bawa pernah praktekkan bawa ke sana itu yang berapa mili itu, Pak? Yang 2,5 mili. 2,5 ya? Nah, 2,5 yang ini ukurannya Pak. 2,5 mili yang ini. Itu lebih besar lagi ya? Ya, lebih besar lagi Ya, Pak dia. ya. 2,5. Kalau ini kan 2 mili Pak. Iya, iya. Nah, beda setengah mili aja Ya. sih. Tuh. Nah, ini yang lebih kecilnya. Nah, ini sudah yang dibuat anjat Pak. Ini hanya dari rotan yang kecil ini, Pak? Ya, dari rotan kecil, dari rotan segat tadi. Segat. Karena kalau rotan-rotan yang besar yang saya jelaskan seperti ini kemarin, Iya. ini kan rotan semambun nih Pak. Iya. Itu udah bisa digunakan untuk anyaman Pak, rapuh, jelek. Ya. Hanya untuk rangka. Ya, untuk rangka saja, maksudnya di mebel. Oke. Untuk rangka saja. Oke. Jadi kita gunakan, tapi kan biasanya kayak di Kutai Barat, Mahulu, rotan sega ini sebenarnya macam-macam. Yang saya dapat di Kubar itu ada 3 macam rotan ini. Sega ini? Sega ini 3 macam. Ada yang ada runtinya, ada yang tidak ada runtinya. Kata orang runti itu yang seperti ini Pak. Ketika diginikan dia terbang-terbang. Oh iya, ya. Nah, itu namanya runti Pak. Oh. Jadi kan mereka kalau yang buat anjat di kampung-kampung, mereka tuh mengeluarkan runtinya dulu di kayu, Habisin itu. dihabisin, digosok dulu. Karena ini yang buat kasar. Oh iya. Anyaman yang runti itu Pak, namanya yang runti. Iya. Ada juga rotan sega yang tidak ada runtinya, yang Langsung. halus langsung. Di Kubar ada juga ya? Ya, di Kubar ada, Mahulu pun juga ada. Oh. Yang tidak ada runtinya. Nah itu tidak perlu dimasak Pak. Oh. Yang tidak ada runti tidak perlu dimasak. Kalau yang kayak gini harus dimasak. Nah ketika orang mau mengeluarkan runti kan biasanya biasanya di kampung itu Pak mengeluarkan runti itu dia mainnya di batang pohon Pak. Itu kan agak susah Pak, lambat pengerjaannya. Nah ketika tadi yang saya bilang kemarin melalui perebusan atau penggorengan, ketika dia mau mengeluarkan runti itu lebih cepat Pak. Ketika sudah digoreng Pak, lebih cepat mengeluarkan runti itu. Nah ada alatnya sendiri untuk mengeluarkan runti seperti itu. Ada Pak, nih mesinnya. Ya, untuk mengeluarkan runtinya Pak. Ini. Nah, ini kan dia berputar Pak. Nah, kita masukkan rotan gini, dia kan putar Pak. Jadi runtinya itu keluar. Jadi nggak perlu lagi orang biasa gini. Ya. Ya manual. Ini mutar ini, Pak? Iya ini mutar Pak. Kita tinggal style. Mau bengkoknya kayak apa, bengkoknya kayak gini boleh, bisa. Untuk mengeluarkan runti itu Pak. Ini. Sama meluruskan boleh juga di sini. Luruskan rotan. Rotan besar, rotan kecil bisa di sini Pak. Meluruskan. Mengeluarkan runti. Kastelannya yang ini Pak. Nah, dia mundur. Oh. Nah, ketika dicolok mesinnya, nanti dia berputar nih, Pak. Ini dia nggak berputar, Pak. Yang tengah ini aja yang 2 berputar. Oh iya. Maju mundur gitu, Pak. Ini yang nekan. Kalau umpamanya terlalu
terlalu bengkok, ini yang Setel ya? ditekan. Nah, begitupun juga ngelusar rotan, ini yang ditekan. Coba. Ini berputar terus dia. Kita tinggal mainkan di sini. Nah, ini mesin pengulur runti dengan pelurus. Nah, yang di belakang kemarin itu mesin steam wailer. Bisa untuk mengeringkan rotan, bisa untuk melembekkan rotan, melentungkan rotan. Iya, supaya mudah dibentuk tadi ya. Nah, mengeluarkan. Oh, lanjut kayak gitu. Nanti baru Ini satu paket Pak ya. ini satu paket. Nah, yang tadi mesin pembelah atau titrit dia sepaket dengan penipis. Itu tidak bisa pisah, Pak. Jadi kalau kita cuma beli yang pembelah, nantinya kulitnya tidak bisa dipakai, Pak. Kalau nggak ada penipis. Seperti juga contohnya dengan tadi yang pengupas, dia harus pasangan dengan ini amplas. Amplas ya. Nah, karena kan biasanya kalau nggak ada ini, ya otomatis kita kembalinya ke ngamplas manual, Pak. Iya, iya, iya. Jadi lebih lambat lagi untuk pengerjaan bahan, ya. Betul, betul. Gitu. Jadi dia harus pasangan itu dengan ini. Nah, biasanya kalau di workshop rotan di mana-mana, dia harus pasangan Pak lengkap, pengupas sama pengaplasan. Dengan tadi ini pembelah dengan penipis. Ya, kalau ini pasangannya dengan itu. Nah, kalau nggak kuat dengan rotan besar, kan rotan sega itu bermacam-macam Pak. Ada yang kecil, ada yang besar, ya Pak ya. Nah, nanti yang besarnya masuk di sini Pak. Ini lebih besar lagi. Ya, ini lebih besar lagi Pak. Padahal Sama persis. fungsinya sama fungsinya Pak, nggak ada beda. Kalau ini untuk yang kecil nggak bisa ya. Nah, nggak bisa, Oh, iya. karena kan dia selongsongnya itu lebih besar ini Pak. Oh iya, 5 sampai 8 Selongsongnya. ini. Ya, selongsongnya lebih besar. Dan ini juga bisa digunakan untuk kadang orang bilang core. Core itu yang biasa digunakan untuk ruji-ruji kursi itu Pak. Oh iya. Ya, Iya. core itu namanya core Pak. Nah, ini terbuatnya dari sini, hasilnya dari sini, membuat core. Yang core-core yang seperti ini sebesarnya, jadi sebesar gini, Iya. buat ruji-ruji kursi itu. Iya. Biasanya kan orang buat kursi yang tampak nyaman tuh nah Pak. Iya, iya. Yang langsung dengan bahan rotan yang asli gitu Pak. Jadi dia makainya dengan mesin ini. Itu enggak apa ya, langsung bundar gitu, besar gitu ya anu ya. Nah, Keluarnya. Nah, ya. nah ini yang makan ukuran juga sama dengan itu. Oh iya. Ketika masuk di sini dia akan sama semua Sama ukurannya. semua. Ya. Dia enggak terbelah kecil-kecil. Ya enggak terbelah seperti ini. Oh iya. Tapi tergantung, matanya boleh dirubah. Oh, iya. Dikasih mata yang seperti ini. Keluarnya juga seperti ini. Oh. Tebelahnya Pak. Iya, Nah, iya, iya. kalau dikasih mata yang seperti ini Pak. Ada di sini. Nah, ini. Oh, nah, ini satu dulu. Ya, satu aja keluar. Jadi ukurannya itu sama semua. Itu buat ruji itu ya Pak. Karena kan biasanya ruji-ruji itu orang biasanya permintaannya itu tidak ada yang kecil, ada yang besar gitu Pak. Jadi makanya seperti ini. Namanya core Pak, pembuat core. Kalau ini namanya pembuat titrit. Ya fungsinya ini Pak serba bisa aja sih sebenarnya yang besarnya. Kalau ini kan cuma fokusnya satu, Iya, iya. pembelah saja. Pembelah saja. Nah, kalau ini kan bisa pembelah, bisa buat core yang utuh Pak ya. Cuma nggak bisa untuk yang kecil gini dia. Nggak bisa. Dia masuknya pasti akan patah bengkok Pak, kalau masuknya di sini. Oke. Nah, kalau harga tuh bervariasi aja Pak Liman biasanya. Dulu ini harga, cuma kan ini dulu bantuan dari kementerian Pak. Ini yang pengadaan PTDK sendiri dengan ini. Yang ini. Ya, sama steam belakang. Kalau yang tiga sama yang itu bantuan kementerian kemarin 2009. Sama nih. Mesin rotan yang paling pertama. Sekarang kan mesin rotan sudah agak ada perbedaan sedikit, lebih canggih lah Pak. Karena kan di perbedaannya itu di sini Pak. Selongsong. Nah, selongsong ini kan tak bulat nih.
Jadi rotan itu harus disortir Pak. Ya. Itu. Oh ya, sebentar ya. Rotan itu harus disortir baru bisa masuk sesuai dengan ukuran ini. Oh iya. Nah, kalau yang itu yang saya sudah rubah, biar rotan besar masuk, rotan kecil masuk bisa. Karena dia main di ini, dia mekar, terbuka. Kalau dia rotan besar masuk, dia terbuka, gini, terbuka gini. Oh, dia ada semacam kayak pernya. Ya, ini seperti ini. Jadi dia ngangkat terbuka. Iya, Kalau rotan besar masuk terbuka, kalau dia rotan kecil dia tertutup lagi. Kalau ini kan dia Ganti-ganti terus. ya ganti-ganti terus selongsongnya. Tuh. Iya. Itu sih bedanya Pak. Kalau harga kisaran berapa Pak? Harga? Karena dulu ini kan mesin baru Pak. Jadi saya cuman rubah di sininya aja. Oh, Nih. Jadi yang saya pasangkan yang model seperti ini yang bisa main. Nih. Kalau mesin-mesin sekarang Pak Liman seperti ini semua sudah. modifikasi. Tempat selongsongnya modifikasi semua. Jadi lebih cepat Pak dia, nggak perlu ganti-ganti Iya. lagi. Kalau ini masih ganti-ganti, Masih ganti-ganti, Pak. manual ya? Manual masih ganti-ganti. Dan di mesin rotan ini yang perawatannya paling Pak, apalagi namanya yang ini seperti oli. Pak Fatur nih. Mau ya Pak, lanjut Pak. Ini. Perawatannya seperti itu dengan oli dan karet. Gemuk lah, peluk Ya, gemuk pelumas. Itu aja sih perawatannya Pak dengan karet ini. Ini kalau dipakai terus karet ini bisa setahun habis nih Pak. Karet nih, haus dia. Tapi ini ada anunya, ada Barangnya dibeli. suku cadangnya. Suku cadangnya ada. Pasti kalau kita beli mesin sudah dikasih sampai 3 kali penggantian. Biasanya seperti itu. Yang ini. Karena dia ini pasti habis seperti ini habis nih Pak. Sudah mulai habis nih. Nah. Ini baru nih masih sama yang itu. Sudah mulai habis. Ini kan masih Pak baru saya pasang. Nah, ketika dia bergelombang seperti ini kan rotan tuh agak susah masuknya Pak, nariknya. Karena ini kan yang narik rotan, ini yang dorong rotan posisi di sini, ini yang narik. Ya. Ketika dia dimundurkan lagi, ini yang narik, ini yang dorong. Mutar balik kan Pak, kan 3 pas. Kalau 1 pas dia cuman sekali aja Pak. Nggak ada lagi keluarnya. Ketika dia sangkut rotannya harus dibongkar lagi Pak kalau yang manual, yang bukan 3 pas, yang 1 pas. Kalau 3 pas ini kan bisa baju mundur, gitu. Jadi ketika kejepit rotannya bisa ketarik lagi. Nah, boleh saya coba. Ini aja Pak. Ini jika rotannya sudah posisinya masuk nih Pak, sudah masuk. Nanti dia kami ini sebentar aja Pak, jadi Pak. Nih. Tuh. Nah inilah yang dipakai itu. Nanti ini masuk jadi penipis sini Pak. Tuh. Cuma ini dalam sejam dipakai harus istirahat. Ada jedanya Pak. Ada dia, ya jedanya karena ini kan panas Pak. Panas. Stop lagi setengah jam, baru lanjut lagi gitu. Sejam, stop lagi setengah jam, lanjut lagi. Jadi dia tidak boleh nyala terus gitu Pak. Aus juga dia. Itu kebanyakan yang jalan terus Pak, makanya dia kejepit. Rotannya kejepit, yang masuk kejepit. Tuh. Oh, mungkin anunya memuai ya. Ya, kayak gitu. Karena biasanya kan kotorannya di sini kan tertinggal, Pak. Jadi harus dibersihkan lagi setiap sejam, baru masukkan lagi, mulai kerja lagi. Nah, minimal itu bisa dapat 1/2 ton dalam 1 jam.
Mesin ini ya. Iya, minimal setengah ton. Iya, dalam 1 jam. Nah, kayak apa kalau jalan terus tiap hari? Cuma bang bayar listriknya lebih ini, lebih besar karena kan dinamo semua. Nah, itu aja sih Pak kalau pengenalan di mesin. Nanti dilanjutkan lagi Kalau gitu ada. fungsinya Pak. Yang mana Pak? Nah, kalau ini mesin kemasan Pak, beda bukan rotan karena di kemasan ada tempatnya, makanya ditaruh sini. Ini pembuat plastik. Oh iya. Plastik yang seperti ini nah Pak. Nih. Nah, ini sudah jadi Pak plastiknya. Jadi dia masuk ada dari atas masukkan biji plastik. Jadi dia keluarnya di sini. Tapi dia pasangan ditaruh di depan. Cuma karena nggak kepake ditutup. Ini lumayan harganya Pak. Setengah M lah. Iya. Harganya Pak. Yang pembuat plastik dari biji plastik jadi plastik kan Pak. Oh, ini yang sudah jadi. Iya, Ya, tergantung ukuran. kompak apa yang mau kita Ya, kalau mau karung beras yang ukuran 60 cm, 80 cm kan, nah bisa jadi. Ini kan ada ukurannya Pak nih. Nih. Ini kan 80-an ada nih Pak. 80 cm yang karung-karung beras, yang plastik-plastik besar. Tuh. Karena tidak ada tempatnya di kemasan, makanya ditaruh di sini. Nah kalau steamnya tadi di belakang steam. Nantilah kalau ini saya kirimkan ininya apa katalognya. yang ada di SAC itu harusnya. Iya benar Pak. Nah